Tuhan. Kami sujud di altar. Kami datang dengan hati yang penuh harapan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Allah yang luar biasa. Engkau berkata 2-3 orang berkumpul di situ Engkau hadir. Dan saat ini kami dipuaskan dengan pujian, menyembah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih hadirat Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Syukur terima kasih Tuhan. Kami bebas menyembah Engkau di altar Tuhan. Syukur terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat mengajar kami, dapat menyatakan kesalahan kami, dapat memperbaiki kelakuan kami, dan dapat mendidik kami ke dalam kebenaran. Kiranya firman-Mu yang hidup itu akan menghidupkan setiap kami, supaya Engkau jumpai kami hanya dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk sore yang indah ini Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Bagi yang ada di rumah-rumah juga yang sedang beribadah dengan keluarga ya, tentunya ya, beribadah dengan keluarga di rumah-rumah, saya ucapkan Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Glory haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji nama Tuhan. Saya terima kasih untuk Ibu Vena, Ibu Pendeta Vena, yang memberi kesempatan kepada saya kali pertama di 3:30 ya, saya menyampaikan firman Tuhan. Ini semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, saya boleh ada di tempat ini, berdiri di tempat ini, di mimbar yang penuh kudus ini. Tuhan melayakkan saya. Terima kasih. Mungkin ada yang belum kenal saya, nama saya Anne Kepolak. Saya staf pastoral di tempat ini, dan saya senang berada di tempat ini tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Baik, saat ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kehidupan yang berbuah, fruitful life. Tadi pagi saya membawakan firman Tuhan tentang meaningful life ya, hidup yang bermakna. Mungkin ini merupakan sedikit lanjutannya saudara-saudara, karena memang waktu terbatas, tapi saat ini juga saya percaya setiap firman yang akan kita dengar dapat mengubahkan setiap kita. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar hidup yang berbuah, diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku itu tentunya Yesus ya, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Tema firman Tuhan adalah kehidupan yang berbuah. Nah, kehidupan yang berbuah mestinya sudah menjadi tujuan hidup orang-orang percaya. Amin. Karena kekristenan tanpa menghasilkan buah sama dengan bercerita tentang kekristenan tanpa Yesus. Haleluya, saudara sekalian. Kekristenan yang tidak berbuah adalah kekristenan yang tanpa kualitas Kristus di dalamnya. Oleh sebab itu firman Allah katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kamu pasti berbuah banyak. Sebab tujuan kekristenan bukan hanya sekedar bertumbuh saudara-saudara. Tentu ketika kita terima Yesus, kita dibenarkan di dalam Kristus, kita diselamatkan. Tentu kita rindu ya bertumbuh saudara-saudara. Tetapi Tuhan lebih rindu kita bukan saja bertumbuh, tetapi dia rindu untuk didapati ada buah di dalamnya. Karena apa? Kita harus naik sampai ke fase berbuah, tidak hanya bertumbuh. Makanya jangan puas kalau kita bilang, aduh hari-hari ini saya sudah semakin bertumbuh ya. Itu tidak salah saudara-saudara, itu baik.
Pertumbuhan itu sangat dibutuhkan. Itu baik. Kalau kita lihat pohon ya, mana yang kita pilih? Tentu kita lebih suka pohon yang ada buahnya dong. Benar nggak saudara-saudara? Jangan berhenti sampai fase bertumbuh saja. Tetapi harus sampai level yang berbuah. Buah berbicara sesuatu yang dihasilkan dari seseorang. Atau buah berbicara tentang sesuatu yang dihasilkan oleh pohon. Buah itu ada macam-macam ya, kadang yang kita dapati ada buah yang benar-benar buah yang memang udah asik dimakan, udah enak, tapi ada juga yang mungkin buah yang masih kurang manis seperti itu. Tapi saat ini Tuhan rindu kita berbuah. Amin. Perhatikan saudara, untuk berbuah dikatakan perlu bertumbuh. Benar? Untuk berbuah, saudara dan saya perlu bertumbuh. Tetapi saudara, yang bertumbuh belum tentu berbuah. Pernah lihat nggak pohon yang rimbun aja, nggak didapati buahnya? Kalau disuruh pilih, tentu kita memang pilih yang ada buah dong ya. Nah, pada kenyataannya tujuan Tuhan dalam hidup kita selalu berhubungan dengan orang lain. Sebab kalau bertumbuh itu nampaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Benar gak sih? Senang saya udah mulai bertumbuh, saya mulai makin hari makin cinta Tuhan. Itu tidak salah saudara. Tetapi berbuah itu dapat dinikmati oleh orang lain. Makanya penting bagi kita menjadi orang percaya yang berbuah, kehidupan yang penuh buah, kehidupan yang penuh berkelimpahan dengan buah. Berbicara. Sebab begini saudara-saudara, kita akan temukan makna atau arti hidup kita kalau kita semua berguna bagi orang lain. Hidup kita kalau boleh mendapat menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan semangat orang lain, dapat mempengaruhi orang itu bisa datang kepada Tuhan, itu sangat berguna. Jangan hidup kita hanya seperti pohon itu, atau hidup kita di mana orang mau dekat kita jadi toksit, saudara. Orang jadi ngeri-ngeri dekat kita, karena memang orang ingin hidup kita punya dampak, punya hal-hal yang bisa dinikmati, hidup yang memberi manfaat bagi orang lain, saudara sekalian. Sebagai contoh saudara-saudara, Aqua ini saudara, mungkin pembuatnya sedang merancangkan dari jauh-jauh hari. Dia bikin gelas seperti ini saudara, diisi air. Sampai seperti ini, tentu tujuannya apa? Tujuannya agar semua orang ya bisa menikmati air yang di dalam gelas ini. Udah ditampung sedemikian rupa. Mereka berinovasi sampai jadi seperti ini, kita boleh bawa kemana-mana. Tetapi ketika pembuatnya bikin dan mengisi airnya dan dipajang di satu lemari, saudara-saudara, lemarinya pun berukir emas. Berguna enggak ini? Tentu enggak berguna saudara-saudara, karena cuma dipajang. Demikian hidup kita saudara, ketika Tuhan sudah membawa kita kepada suatu pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang luar biasa. Ada potensi-potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tetapi itu hanya cuma dinikmati saudara. Bukankah kita seperti mercusuar juga? Cuma boleh dilihat dari jauh saudara. Tapi Tuhan rindu kita berbuah. Jadi apapun yang kita miliki, hidup kita berguna bagi orang lain. Hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Mari kita lihat Yesus memberikan sebuah contoh yang lebih konkret saudara-saudara. Ada pohon yang berbuah, tapi ada pohon yang bertumbuh tetapi tidak berbuah. Kita bisa melihat di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9 mengatakan demikian. Saya akan bacakan saudara-saudara. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Jadi saudara, pohon ini bertumbuh.
tetapi tidak ditemukan buah padanya. Dikatakan lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Dikatakan apa saudara? Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Perhatikan saudara, bertumbuh tanpa berbuah. Alkitab katakan di sini apa? Percuma. Sekali lagi, bertumbuh tanpa berbuah dikatakan percuma. Nah, ayat ke-8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jadi saudara, dikatakan percuma kalau ada pohon yang bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Pohon seperti ini kata Alkitab pantasnya diapakan? Ditebang ya. Di Yohanes 19 mengatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia dibuang keluar, dia akan dibuang seperti ranting menjadi kering, lalu dicampakkan orang ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, hari ini saya nggak tahu kekristenan saudara sudah seperti apa. Apakah sudah di level berbuah atau sudah sangat puas dengan bertumbuh? Bertumbuh saja itu tidak cukup. Firman Tuhan mengatakan sampai 3 tahun Tuhan menunggu buah itu. Ingat baik-baik, kalau bertumbuh tanpa berbuah dikatakan tadi percuma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percuma artinya sia-sia, tidak ada gunanya saudara-saudara. Jadi jika didapati pohon hanya bertumbuh tanpa berbuah dikatakan percuma, dikatakan sia-sia, tidak ada gunanya, dikatakan percuma, tebanglah dia. Tentu kita gak mau ya, kita ditebang. Kekristenan kita harus terus bertumbuh dan berbuah. Jadi mari kita lihat ke dalam diri kita, ke dalam diri saudara dan saya. Apakah sampai hari ini kita didapati hidup kita belum berbuah, masih bertumbuh terus, kita masih melakukan juga dosa di dalamnya, masih mencicipi hidup-hidup yang lama. Padahal sekalipun kita sudah ada di dalam Tuhan, sudah dibenarkan, sudah disucikan, sudah dikuduskan, tetapi malah lebih menarik tawaran-tawaran dunia. Tentunya kalau seperti itu mana kita bisa bertumbuh kalau masih terfokus kepada ajaran-ajaran dunia, saudara-saudara. Bukankah akhir-akhir ini ajaran dunia makin gencar untuk menghancurkan setiap anak-anak Tuhan? Kelihatan beda-beda tipis saudara ajarannya. Tetapi disitulah diperlukan orang Kristen yang berbuah, dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang Kristen yang berbuah pasti bisa membedakannya. Ajaran-ajaran yang akhir-akhir ini banyak menghancurkan orang-orang percaya. Jangan sampai tiba di satu titik, di hari-hari terakhir Tuhan dapati kita tidak berbuah saudara. Kita sudah tahu akibat seperti apa kalau kita tidak berbuah. Kenapa kita harus berbuah? Karena itu kehendak Tuhan saudara. Bukankah kita ingin dari hari ke hari kita melakukan kehendak Tuhan? Satu bukti kita mengasihi Tuhan, yaitu kita melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, saudara dan saya harus didapati buah. Bahkan dikatakan buah yang lebat. Dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapakah ranting-ranting itu? Ya saudara dan saya. Pohon yang sudah berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang tidak berbuah malah dipotongnya. Kita pun saudara mungkin sudah berbuah, tetap dibersihkan setiap hari. Bersih enak enggak
dipangkas-pangkas, dirapi-rapikan. Untuk membuat pohon anggur itu berbuah memang perlu dipangkas. Mungkin ada sifat-sifat manusiawi kita yang belum selaras dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang akan dipangkas. Tentu sakit saudara, tetapi ingat, mengikut Tuhan tidak mesti selalu di jalan tol saudara. Ada juga jalan yang berbatu-batu, tetapi di situ akan melihat perbedaan orang-orang percaya, di mana dia akan tampil beda, dilihat dari buah yang dia hasilkan. Buah yang manis, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Tuhan tidak mengatakan kalau saudara engkau tidak berbuah, kalau engkau untuk seperti ini, bagi yang tidak menghasilkan buah yang baik dikatakan berdoalah. Berdoa mudah-mudahan tidak ditebang. Tidak, dikatakan kalau kamu tidak berbuah dikatakan pasti ditebang. Wow, saya juga membaca ayat ini di Lukas ini, saya juga bilang ya Tuhan, buat aku tetap terus merindukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, agar setiap orang-orang percaya itu bertumbuh dan berbuah. Sebab begini saudara-saudara, selama hidup kita masih milik kita, tentunya kita punya banyak kesempatan untuk berbuah. Sebab kalau hidup ini diambil dari kita, tidak ada kesempatan lagi. Saudara ingat kisah tentang orang kaya dan Lazarus? Orang kaya dan Lazarus yang miskin itu saudara-saudara. Orang kaya itu bilang kepada Bapak Abraham, tolonglah kasih kesempatan saya bicara dengan saudara-saudaraku, supaya mereka tidak masuk di tempat ini. Tempat yang penuh gertak dan gigi saudara. Tempat yang penuh kesesakan. Tempat yang benar-benar menghancurkan orang ini. Mungkin selama di dunia orang kaya ini hidup berfoya-foya, hidup bertumbuh saja dan tidak didapati buah, dan pada akhirnya dia menyesal. Tetapi kalau menyesal pada akhirnya itu sudah terlambat saudara. Hari ini kalau hidup kita masih menjadi milik kita, masih punya banyak kesempatan sebelum waktunya tiba. Dikatakan saya akan mencangkulnya kembali untuk biar dia bisa berbuah. Nah, kalau masih ada kesempatan, mari kita kerjakan apa yang Tuhan rindukan untuk didapati kita berbuah. Haleluya. Kita akan melihat yang pertama, apa dampak dari kehidupan yang berbuah. Saudara, mari kita akan lihat dampak slide-nya, kehidupan yang berbuah. Ketika Tuhan minta engkau dan saya berbuah, tentu ada maksud Tuhan di dalamnya saudara-saudara. Betul tidak saudara? Gak mungkin Tuhan suruh berbuah lalu gak ada tujuannya. Mari kita lihat, kalau kita menghasilkan buah apa dampaknya. Yohanes 15 ayat 8, kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Luar biasa nih terjemahan ini, sekalipun dikatakan terjemahan sederhana Indonesia, tapi benar-benar mengingatkan kita ya. Dikatakan Yohanes 15 ayat 8, katakan begini, Bapakku akan dimuliakan apabila kamu menghasilkan banyak buah. Enggak cuma satu buah, banyak buah. Jadi ada kata apabila. Bapakku akan dimuliakan apabila kamu menghasilkan banyak buah. Artinya kalau engkau dan saya tidak menghasilkan banyak buah, artinya Bapa tidak dipermuliakan, bukan? Lalu dikatakan hal itu juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar muridku. Jadi ada dua dampak dari kehidupan orang Kristen yang berbuah. Dari ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita ada dua dampak. Dampak pertama ketika kehidupan kita berbuah, dikatakan supaya Bapa dipermuliakan. Bukan supaya di hidup kita dipermuliakan. Akhirnya ini orang ingin mengejar kekayaan, mengejar jabatan tinggi, berkuasa, supaya
mau populer supaya dia hidupnya yang dipermuliakan. Tetapi di sini Tuhan rindu kita memuliakan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Kalau engkau bilang engkau orang Kristen yang berbuah, supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan saudara. Bukan supaya ada orang bercerita semua kebaikan kita, kalau lalu kita bangga dengan apa yang orang ceritakan. Tentu tidak, saudara. Di sini kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu yang harus kita kembangkan untuk menjadi buah. Potensi apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup saudara, jangan tinggal diam, harus dikembangkan, saudara. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Alkitab mengajarkan begini, apapun yang kita lakukan tujuannya, endingnya Bapa dipermuliakan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dikatakan karena dari Tuhanlah kamu akan mendapat upah. Tuhan sendiri akan menilainya. Jadi apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, supaya Bapa dipermuliakan, bukan untuk kita, saudara. Yesus memberikan contoh kepada kita dari Injil Yohanes, ya. Yohanes 11, di mana masih tentang Lazarus, 11 ayat 4 bilang begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ya, jadi ada orang-orang memberi kabar kepada Tuhan Yesus, dia katakan, guru, dia yang engkau kasihi sedang sakit, ya, dia itu Lazarus, ya. Jadi Alkitab berkata seperti ini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ada orang Kristen sudah percaya Tuhan, tetapi ketika datang proses kepadanya, dia dapat penyakit atau dia dapat masalah-masalah, mulai dia menjauh daripada Tuhan. Padahal itu suatu proses di mana akan mendewasakan, akan membuat pertumbuhannya semakin makin bagus, makin indah sampai nanti muncul buah. Tetapi tidak tahan ketika ada pencobaan datang, ketika ada badai datang, ketika ada pergumulan datang, tidak tahan dan malah menjauh dari Tuhan. Tetapi mari sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, ketika ada pencobaan datang, ada hal-hal seperti penyakit atau apa, Tuhan yang tahu bahwa dengan penyakit itu, dengan pergumulan itu, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Saudara, kami juga ketika kami suami istri memberi diri untuk melayani Tuhan, jangan saudara kira enak, saudara. Banyak pencobaan yang datang, saudara. Banyak tawaran-tawaran dunia yang datang. Ketika saya meninggalkan pekerjaan, saudara, untuk sekolah Alkitab, tawaran lebih lagi, bukan tawaran-tawaran apa, tapi tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tadinya bekerja di tempat ini, diajak untuk bekerja di tempat yang lebih bagus lagi, katanya untuk biar saya mau balik bekerja untuk dunia, ya. Tidak salah orang bekerja untuk dunia, tetapi kalau saudara sudah dipanggil dan Tuhan mau utus saudara untuk menjadi penjala-penjala jiwa, tentu saudara dan Tuhan yang tahu, ya, ketika Tuhan memanggil itu dan saudara memutuskan. Hal itu tidak mudah, saudara, ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan. Dari tempat convenient area, kita masuk kepada padang belantara yang penuh semak, duri, batu-batu, bahkan batu-batu besar. Banyak masalah yang terjadi, tetapi Tuhan melihat, disinilah orang-orang yang benar-benar kuat, punya buah kesetiaan kepada Tuhan, punya buah ketekunan dalam mengiring Tuhan. Saya dan suami boleh menyaksikan dalam kehidupan kami bahwanya Tuhan yang sanggup. Tidak ada manusia yang boleh menolong kita ketika kita dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara sekalian, Yesus kasih gambaran dari semua ini. Yesus lakukan mujizat. Dia lakukan mujizat ketika suami mengalami hal yang benar-benar kami hampir menyerah. Suami saya sakit, bahkan ada yang sakit yang benar-benar membuat dia stres, saudara. Kalau saya boleh katakan di sini, mungkin semua orang juga nggak mau, ya, ketika nggak bisa melihat. Siapa sih mau? Seorang yang sterek di kantor dia bisa, boleh dikatakan semua dengar dia, tapi ketika dia nggak bisa, apakah dia nggak stres? Iblis menyerang pikirannya tuh.
Tetapi memang itu medan peperangan ya. Tetapi Tuhan bela anak-anak Tuhan yang punya berkomitmen untuk terus mau bertumbuh dan tidak sampai bertumbuh, mau berbuah untuk Bapa di surga dipermuliakan. Amin. Kita rindu lewat hidup kami, Bapa di surga dipermuliakan. Jadi apapun yang kita lakukan, mulai dari dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam usaha kita, mestinya di atas segalanya endingnya adalah Yesus yang dipermuliakan. Lewat hidup kita, amin saudara, supaya Bapa dipermuliakan. Lalu Alkitab katakan begini, kalau kita berbuah banyak, Bapa dipermuliakan tadi ya. Memang tidak mudah bagi kita untuk bisa menghasilkan buah yang banyak. Tidak mudah saudara. Masalah satu belum selesai, masalah baru datang. Tinggal Tuhan memberikan kekuatan. Bukankah ada Roh Kudus yang beri kekuatan? Kita sadar sesadar-sadarnya. Apapun yang terjadi ada Roh Kudus Sang Penolong itu yang beri kekuatan kepada kita. Orang gak tahu masalah-masalah yang terjadi, baik sakit penyakit, baik pergumulan bisnis, pergumulan yang lain saudara, tetapi Tuhan sudah mendesain anak-anak Tuhan tampil sebagai pemenang, amin. Kita bukan the loser, tapi kita the winner ya, haleluya. Yesus luar biasa, pribadi yang sempurna. Yesus bukan cuma suruh kita berbuah saudara, tetapi Yesus kasih solusinya. Yesus gak suruh kita berbuah, tetapi dia memberi jalan keluar kepada saudara dan saya. Yesus pribadi yang sempurna. Dikatakan kamu harus berbuah banyak. Jadi caranya kamu harus berbuah banyak bagaimana? Jika Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam dia. Dikatakan kamu berbuah banyak. Sebab di luar aku kami tidak dapat berbuat apa-apa. Amin saudara. Terhubung, pastikan kita terus terhubung dengan Kristus. Mic ini tidak akan berguna saudara-saudara kalau tidak terhubung dengan sumber listriknya. Bukankah ini hanya jadi benda mati, tidak berguna? Kalau dia tidak terhubung, jadi kita kuar-kuar, tidak keluar suara sampai di sana. Tetapi ketika hidup kita Tuhan buat, bukankah kita ciptaan yang termulia dan kita lakukan pekerjaan Tuhan, kita menjadi berguna, kita menjadi manfaat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat, jadi maksimalkan ya potensi yang Tuhan berikan kepada setiap saudara. Kita lihat lagi Yohanes 15 ayat 16a. Bilang begini saudara-saudara, di dalam firman Allah yang hidup, bukan kalian yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kalian. Jadi baca kalimat sama-sama ya, kalimat selanjutnya. Aku menugaskan kalian agar apa? Selalu menghasilkan buah yang baik. Jadi selalu menghasilkan itu tugas sebagai orang-orang percaya. Tugas sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi jangan dikira kita setelah kita diselamatkan mengalami pembenaran, mengalami justification di mana Tuhan sudah berinisiatif memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Stop sampai di situ saudara. Tidak saudara. Ada tugas yang harus kita kerjakan. Tuhan sudah melepaskan kita dari kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Kita adalah imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah yang kudus. Tentunya sebagai ahli waris kerajaan surga kita mau tampil di mana ada Kristus dalam kitab, kerjakan apa yang Tuhan kerjakan selama di muka bumi ini. Ketika Tuhan sudah kembali ke surga, ada tugas penting yang Tuhan berikan. Yaitu apa saudara, ingat tugasnya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Salah satu tugas penting. Itu satu kewajiban yang Tuhan wariskan atau Tuhan tinggalkan kepada kita semua. Untuk kita kembali memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Aku menugaskan kamu, dikatakan seperti itu ya. Dikatakan bahwa aku menugaskan kamu agar selalu menghasilkan buah yang banyak. Jadi di terjemahan firman Allah yang hidup ini ada kata selalu.
bukan kalian yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Selalu artinya dalam segala situasi, waktu kondisi hati lagi tidak menyenangkan, karena ada banyak tekanan, masalah, berarti Tuhan katakan kita harus selalu berbuah. Jangan ketika masalah datang, kondisi yang lagi tertekan, sampai anak-anak kita mau mendekat pun kita marah-marah. Sayang ya saudara. Mungkin sebagai anak orang-orang percaya kita tahu penguasaan diri ada, buah penguasaan diri. Ada sesuatu terjadi kepada kita. Kita mulai menguasai diri kita, jangan sampai terhanyut dengan emosi. Ketika sesuatu terjadi, ketika kita sedang kering, kerontang mungkin, tapi biarlah munculkan buah kasih itu di dalam diri saudara. Munculkan sukacita di dalam diri saudara. Damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Untuk agar supaya kita terus menang di dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini. Nah saudara, dari hal ini ya, kita terus berjalan ke Filipi 1 ayat 22. Boleh dilanjutkan ke Filipi 1 ayat 22. Paulus bilang begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, bukan tetapi aku harus hidup di surga, tidak kan? Paulus mengatakan tetapi aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara sekalian, jadi artinya dari kehidupan yang Tuhan percayakan, yaitu kehidupan bekerja memberi buah. Kita sampai di pemahaman ini, bahwa hidup yang Tuhan percayakan bagi kita artinya supaya kita bekerja memberi buah. Mesti sampai kepada pengertian seperti Paulus katakan ini saudara dalam Filipi ya. Maka berbuah bukan lagi pilihan saudara. Berbuah bukan lagi pilihan bagi kita. Tetapi berbuah itu jadi satu keputusan bagi engkau dan saya. Katakan di dalam diri saudara, saya harus berbuah. 2, 3. Saya harus berbuah. Amin. Haleluya. Tuhan akan mendengar apa yang kita rindukan. Berbuah bukan pilihan tetapi satu keputusan. Mulai dari sekarang jangan tunda saudara. Kalau engkau melihat ada jiwa-jiwa yang sekarang sedang rindu kasih Bapa datang. Setidaknya kita bisa mendoakan mereka. Setidaknya kita bisa membacakan Alkitab mereka. Mengajak mereka datang ke gereja. Untuk mereka bisa diubahkan lewat firman Tuhan. Kenapa? Ketika firman Tuhan kita dengar itu pasti bisa mengubahkan orang. Katanya bisa mengajar, bisa menyatakan kesalahan, bisa memperbaiki kelakuan dan bisa mendidik orang dalam kebenaran. Kita mengajak biar orang-orang itu memiliki buah pertobatan. Tentunya kita yang sudah bertobat, kita sudah dibenarkan, tentu kita rindu bukan cuma kita sendiri yang menerima hal itu, tetapi orang-orang lain yang belum mengenal kasih Bapa. Mari tugas kita dari hari ini untuk kita memanggil mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Jadi dampak dari kehidupan yang berbuah menunjukkan bahwa kamu benar-benar muridku. Nah, tadi dikatakan di dalam Yohanes, lanjut, dikatakan hal itu juga menunjukkan bahwa kamu dikatakan benar-benar muridku. Bapakku akan dimuliakan apabila kamu menghasilkan banyak buah. Hal itu juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar muridku. Jadi ada 2 dampak. Dampak pertama supaya Bapa dipermuliakan, dan dampak kedua bisa menghasilkan buah adalah supaya kita disebut murid. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan supaya kamu disebut murid. Karena apa? Tuhan tidak memanggil kita hanya sebagai follower ya, sebagai pengikut, tetapi dikatakan jadi murid. Itu tugas. Jadi murid itu tentunya enggak diam saudara. Jadi murid itu harus terus belajar agar kita tetap naik kelas, tetap bertumbuh, dan setelah bertumbuh apa? Tentunya berbuah. Hidup kita tidak sia-sia, hidup kita tidak ada gunanya kalau memang dikatakan tadi percuma. Jadi orang hidup bermanfaat bagi orang lain, lalu tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, lalu dia miliki kualitas Kristus di dalamnya. Saudara, ketika kita berbuah, kita adalah murid.
Nah, buah dalam bahasa asli dipakai karpos, yang artinya manfaat, nilai atau kualitas. Jadi saudara, saya boleh definisikan orang yang hidup bermanfaat bagi orang lain, lalu tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Dia miliki kualitas Kristus di dalamnya. Itu orang-orang yang benar-benar berbuah, didapati buah, memiliki kualitas Kristus. Hidup yang berbuah artinya hidup yang hidup bermanfaat bagi orang lain dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, saudara sekalian. Jadi buah yang dihasilkan mengabarkan identitas kita sebagai murid. Pertama, kita boleh memuliakan Bapa di surga dan kita punya identitas bahwa kita sebagai murid. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dikatakan kehidupan yang berbuah adalah orang yang hidupnya berguna bagi orang lain. Haleluya. Berarti dalam Matius 7:10 jadi buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka adalah murid Yesus atau mereka ada murid iblis, saudara. Iblis juga punya murid loh, punya antek-antek loh. Tetapi kita tidak mau sampai ke situ, kita malah mau menarik antek-anteknya yang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang dibutakan untuk kembali. Mari datang kepada Yesus. Nah, persyaratan untuk berbuah kembali kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi melekat langsung dengan Yesus merupakan prasyarat atau persyaratan utama untuk dapat bertahan hidup dan menghasilkan buah yang banyak. Hal ini penting untuk kita ingat selalu, untuk tetap terhubung dengan Yesus. Karena tanpa Yesus kita tidak akan berbuah. Bahkan kita akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Pada akhirnya menurut Yesus orang-orang seperti ini kalau yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tuhan masih beri kesempatan kepada saudara dan saya untuk berbuah di tahun-tahun yang penuh dengan kekelaman hari-hari ini katanya ya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, orang percaya ada perbedaan di mana Roh Kudus akan tampilkan orang-orang percaya ini menghasilkan buah ya. Tentu dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa melakukannya, tetapi kita minta kekuatan dari tempat yang maha tinggi, kekuatan Roh Kudus. Jadi lewat hidup kita harus selalu berbuah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita boleh dilihat sebagai identitas murid ada pada kita, saudara sekalian. Murid pun perlu diproses, di mana untuk naik kelas perlu ada ujian-ujian. Tentunya kita sadar itu, ujian ini untuk mendatangkan kebaikan kok bagi saya. Jadi kita tidak perlu terhanyut dengan ujian-ujian yang kita terima hari-hari ini. Karena apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Proses apapun yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya, percayalah ujung-ujungnya selalu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin saudara-saudara. Awal-awalnya saya juga belum mengerti, tetapi setelah masuk lebih dalam lagi melayani Tuhan, saya baru mulai mengerti. Oh ternyata ini kuncinya ya, harus tetap tinggal di dalam Tuhan dan dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Itulah proses kehidupan, kekristenan tanpa proses, di mana ranting itu digunting-gunting, dibersihkan dari daun-daunnya, itu merupakan proses. Tanpa proses kehidupan, proses kepada sebagai orang murid, kita adalah proses itu murah, kehidupan yang murahan ya, kehidupan kita mau kehidupan yang berkualitas Kristus di dalamnya. Jadi setiap proses apapun yang terjadi, kita lewati dengan sukacita. Haleluya, saudara sekalian. Jadi ayat yang terakhir, kita lihat, oh ini ada kualitas murid ya, Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi mengalami proses kehidupan, saudara, jadi kita gak akan tampil murah ya. Emas itu dari sebongkah emas, ketika diproses, dibakar, menjadi hancur dan ya tampilnya apa? Emas yang dicari orang. Bahkan lebih dari emas tua katanya akan tampil kita sebagai orang-orang yang dimurnikan ya saudara-saudara. Sebagai ayat terakhir Galatia 2 ayat 20 mengatakan,
Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa Rasul Paulus bilang begini? Aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu goalnya, saudara. Kita rindu tuh, orang boleh melihat Kristus lewat hidup kita. Itulah yang Tuhan rindukan. Ketika dia melihat pohon itu sudah berbuah, ternyata buah dinikmati oleh banyak orang. Mari saudara-saudara, mulai dari sekarang kita menjadi orang-orang yang akan semakin hari semakin diubahkan, semakin seperti Kristus. Dalam Filipi 4 ayat 8 mengatakan bahwa semua yang benar, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan kita pikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan, belum terjadi kita sudah mulai pikirkan. Bagaimana mau berbuah, saudara? Biarlah hal-hal yang benar, keteladanan yang Kristus berikan ini menjadi teladan untuk kita lebih bersemangat, lebih bergairah untuk mengikuti Yesus. Sehingga bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Orang bisa melihat Tuhan ketika kita berbicara. Orang bisa melihat Tuhan ketika kita menolong mereka. Orang bisa melihat Tuhan ketika banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan lewat kesaksian hidup kita, lewat hidup kita yang berbuah. Amin, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini walaupun singkat, sederhana, tetapi mengajak kita semua untuk kembali berpikir bahwa dari sekarang setiap minggu kita ada duduk di sini, kita bukan cuma duduk untuk bertumbuh, untuk puas dengan pertumbuhan, saudara. Tetapi yang Tuhan rindukan lebih daripada itu, kita tidak cuma bertumbuh, tapi kita berbuah-buah yang manis yang akan dinikmati oleh orang-orang lain dan menyenangkan hati Bapa, dan kita adalah murid-murid yang nantinya akan memuridkan orang-orang yang lainnya untuk datang kepada Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan untuk pengertian-pengertian surgawi, di mana Engkau memberikan suatu kesempatan lagi kepada kami Tuhan, untuk kami mempergunakan hidup kami ini seturut kehendak rencana Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami berbuah banyak Tuhan. Sebab dalam hal inilah Bapa dipermuliakan dan kami akan disebut murid-murid Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Mampukan kami untuk dapat berjalan hari-hari ke depan dengan kekuatan Roh Kudus, agar kami boleh berbuah lebat. Dan Engkau dapati kami adalah hamba-hamba-Mu yang setia, hamba-hamba-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, materaikan semua firman ini dalam hati kami, supaya kami benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup berbuah di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang sudah terima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Terima kasih.